Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rahmatika ya arhamar rahimin. Hayyikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini pada tanggal 27 atau 28 hari ini ya. Yang jelas hari ini tanggal 9 Muharram 1442 Hijriah. Dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Tasu'a bagi yang menjalankannya hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan pahala yang melimpah di sisi Allah dan mendapatkan kesehatan insya Allah. Karena salah satu tujuan puasa adalah agar kita menjadi sehat. Bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, "Sumu tasihu." Berpuasalah kalian, maka niscaya kalian akan menjadi sehat. Selalu kita sampaikan, kita ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan mudah-mudahan hari ini yang kita berpuasa Tasu'a, besok kita bisa berpuasa Asyura 10 Muharram. Hari ini 9, besok 10. Baik, alhamdulillah kita melanjutkan kajian atau materi pelajaran sirah dengan kitab Khulasah Nurul Yakin, yang seolah saya yakin juga antum semua sudah pasti memilikinya ya, yang seperti ini, seperti yang saya punya, atau antum bisa buka kitab digitalnya juga. Tapi kelas 9 yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini ya, kita masuk ke tema yang sangat menarik sekali, terutama tema karena kita baru saja melaksanakan atau merayakan tahun baru Islam 1442 Hijriah, di mana tonggak sejarah ya, dimulainya tahun baru Islam itu adalah pada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan tema kita ya, baik dari pekan sebelumnya sampai pekan ini dan pekan akan datang adalah tentang tema hijrah. Pada tema ke-40 kemarin, pertemuan yang lalu kita membahas tentang hijratul muslimina ilal Madinah. Ya, hijrahnya kaum muslimin, beberapa sahabat Nabi ke Madinah. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke tema atau bab ke-41, judul ke-41, yaitu Ittifaqu Quraisyin ala qatli Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ittifaqu Quraisyin ala qatli Rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu kesepakatan orang Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada tema ini juga nanti ya, yang akan sangat menentukan ya, ada perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita review sejenak ya, pada pembahasan sebelumnya, pada tema sebelumnya, ketika Abu Bakar ingin juga ikut berhijrah ke Madinah, gitu, tapi Nabi melarang. Kenapa? Kata Nabi, karena belum ada perintah hijrah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pada tema ini, dengan judul kesepakatan kaum Quraisy membunuh Nabi ini adalah ya, pemicu, salah satu pemicu Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah. Baik, kita mulai. Nanti sebagaimana biasa ada 4 di dalam setiap pembahasan. Ya, kalau terlewat mudah-mudahan nanti di bagian akhir saya sampaikan pertanyaannya. Baik, kita masuk ke tema ini. Pembahasan pertama ada 4 pembahasan. Lamma ra'at Quraisyun anna Rasulah sara lahu ashabun wa ansarun yudafi'una anhu. Ketika kaum Quraisy mendapati
bahwa Nabi Muhammad SAW itu ya, ketika kaum Quraisy mengetahui dan mendapati bahwa Nabi Muhammad SAW itu didukung dan disupport oleh banyak para sahabat dan Ansor. Siapa Ansor? Ansor ini adalah kaum muslimin Madinah. Dia disebut sebagai Ansor. Ansor adalah kaum muslimin Madinah. Nah, ketika kaum Quraisy mengetahui bahwa para sahabat Nabi udah banyak, Ansor juga udah banyak, ya, yang mereka itu yudafi'una anhu, mereka membela dan mendukung serta melindungi Nabi Muhammad SAW, wa yansuruna da'watahu, dan mereka menebarkan dakwah Nabi Muhammad SAW ke seantero Madinah. Jadi banyak penduduk Madinah yang sudah memeluk Islam dan ya, menjalankan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika mengetahui makin banyaknya ini, ya, makin tersebarnya Islam, makin banyaknya pengikutnya, makin banyaknya para sahabat Nabi, maka sommamu ala qatlihi, mereka bersepakat, mereka setuju untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi alasan mereka untuk membunuh karena udah makin nyebarnya agama. Nah, pertanyaan pertama, nanti kita setelah itu baru kita baca footnote-nya. Ada footnote di bagian ujung di pembahasan pertama. Pertanyaan yang pertama, mata sommamat Quraisyun ala qatli Rasul. Kapan kaum Quraisy sepakat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW? Jadi pertanyaannya mata, kapan? Bisa antum jawab ketika, kayak tadi ada kata lama, ketika apa? Baik, kita lanjutkan. Nah, ada catatan kaki. Nah, tafadhol antum kasih baris catatan kaki yang paling bawah ya. Antum kasih harokat yang di angka 1, yang paling bawah di halaman 49. Ba'da tawuri. Ya, antum kasih baris ya. Nanti Ustadz bantu menerjemahkan juga supaya dipahami. Apa sih catatan kaki ini? Itu adalah keterangan tambahan yang tidak tertulis di penjelasan di atas. Ba'da tasyawuri fima bainahum faqala lahum Abu Jahlin innali ru'ya ma arakum. Setelah mereka bermusyawarah, ya, maka Abu Jahal ya, berkata pada mereka, Abu Jahal ini tadi pamannya Nabi ya. Maka Abu Jahal berkata kepada mereka, innali ru'ya ma arakum, sesungguhnya ya, aku memiliki pendapat yang mungkin tidak pernah terpikir oleh kalian, katanya. Mungkin tidak pernah terpikir oleh kalian. Ya. Wa huwa an taqtulahu ilal akhir. Itu adalah dengan membunuh Nabi Muhammad SAW dan sampai ilal akhir itu maksudnya sampai omongan atau sampai pembicaraannya yang berikutnya tidak dijelaskan secara rinci ya. Apa saja perkataannya. Tapi yang jelas usulan dari Abu Jahal ini untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Perlu kita tahu bahwa di dalam pertemuan di para petinggi Quraisy ini, para parlemen Quraisy ini, banyak sekali masukan-masukan, ide-ide dari mereka, dari orang-orang mereka, ya, yang semua ide itu ditolak. Gitu. Maka muncul ide dari Abu Jahal ini, dari pamannya Nabi Abu Jahal ini. Nah, ada salah satu di antara ide itu adalah mengusir Nabi, katanya. Ya, yang kita usir aja, kita keluarkan dari Mekah. Kenapa? Karena kalau kita usir, ya udah kita bebas dari yang namanya Muhammad, hidup normal kembali dengan agama kita, dengan kepercayaan kita tanpa ada pendakwah yang mengaku Nabi. Gitu. Kemudian usulan ini ditolak dengan alasan bahwa kalau kita hanya mengeluarkan Muhammad dari Makkah,
maka siapa yang bisa menjamin bahwa Muhammad tidak akan balik menyerang kita karena dia pandai berbicara, pandai mengajak orang, dia terpercaya, ya, banyak disenangi orang. Siapa yang bisa menjamin kita bisa aman kalau Muhammad nanti balik balas dendam kepada kita? Ada yang menyanggah pendapat itu. Ada juga yang memberikan usulan, memberikan pendapat, bagaimana kalau kita kurung saja? Kita kerangkeng dalam teralis besi, kita, dalam bahasa sekarang itu dipenjarakan. Kita penjarakan katanya. Nah, ada juga yang menyanggah kalau dipenjarakan nanti khawatirnya katanya para sahabatnya datang marah kepada kita karena tahu kita memenjarakan nabi mereka. Ini juga ditolak. Nah, banyak sekali usulan-usulan yang masuk, ya, di antaranya adalah usulan Abu Jahal ini. Nah, kita lanjutkan. Fa'aqarru ru'yahu, silakan kasih baris ya. Fa'aqarru ru'yahu wattafaqu alaihi liyakuna bad'un tisyaril islami fi ghairi Makkah. Maka mereka semua setuju dan sepakat. Mereka berikrar dan sepakat dengan pendapat Abu Jahal ini. Mereka berikrar dan sepakat. Fa'aqarru ru'yahu wattafaqu, dan mereka sepakat atas usulan Abu Jahal ini agar dakwah Nabi, ya, agar penyebaran Islam itu hanya boleh terjadi di luar Makkah, maksudnya di Madinah atau sampai di Mekah itu Islam tersebar. Intinya begitu, ya. Liyakuna bad'un tisyaril islami fi ghairi Makkah, yang penting di luar Makkah gitu. Wa hazihi hikmatun ilahiyatun. Dan ini di dalamnya ini ternyata ada hikmah ilahiyah, kata penulisnya, ya. Ada hikmah ilahiyah, ada hikmah yang bisa diambil. Ya. Kenapa? Ya, mereka kita dapat hikmah dari peristiwa ini. Li'annahu lawintasyaral Islamu bimakkata, karena seandainya pada saat itu awal-awal itu, ya, awal-awal masa kenabian itu tersebar agama Islam itu ke seluruh Makkah, laqalal mubghiduna inna Quraisyan aradu mulukal Arabi. Ya, seandainya pada saat itu, ya, tersebar Islam di Makkah tanpa ada gangguan gitu, ya, maka para musuh-musuh Islam itu, mereka akan berkata, laqalal mubghiduna, maka musuh Islam itu akan berkata, inna Quraisyan, sesungguhnya orang-orang Quraisy, sesungguhnya kaum Quraisy, ya, aradu mulukal Arabi, mereka ingin, ya, memiliki, mereka ingin menguasai atau memerintah negeri Arab. Jadi akan ada anggapan dari musuh Islam bahwa ini didukung oleh orang Quraisy, berarti orang Quraisy ingin menguasai, ingin memerintah negara Arab, negeri Arab. Kenapa? Fa'ahadu ila syaksin minhum. Lalu mereka mengangkat, katanya. Perkiraannya salah satu di antara kaum mereka, musuh-musuh Islam tadi akan mengira seperti itu, ya. Orang Quraisy mengangkat salah satu di antara mereka ila syaksin minhum wa amarahu ayyud'a an-nubuwata, dan menyuruhnya untuk mengaku sebagai nabi. Jadi seolah-olah dibikin konspirasi, dibikin rekayasa, ya. Anggapan dari musuh-musuh Islam seandainya tadi di Makkah tersebar Islam. Dengan tujuan apa? Liyakuna wasilatan linaili maqasidihim, agar menjadi wasilah, agar menjadi sarana, agar menjadi perantara, agar menjadi sarana linaila maqasidihim, untuk mendapatkan maksud dan tujuan mereka, yaitu tadi menguasai atau memerintah negeri Arab. Nah, ini hikmahnya gitu, ya. Hikmahnya tidak terjadi karena para orang Quraisy yang mendakwahkan Islam di Makkah. Jadi orang musuh-musuh Islam akan tidak akan menyangka, tidak akan
mengira hal ini sebagai konspirasi Quraisy saja, bahwa Nabi Muhammad SAW dengan kaumnya bersekongkol untuk mengaku Nabi. Ini yang hikmah yang terjadi atau terhindar dari anggapan seperti ini. Kita masuk ke pembahasan yang kedua. Wattafaqu ala ayya khuzu min kulli qabilatin syabban. Ya. Jadi setelah mereka tadi bersepakat setuju dengan pendapatnya Abu Jahal, lalu mereka sepakat kembali, mereka setuju kembali, wattafaqu ala ayya khuzu min kulli qabilatin syabban. Mereka setuju untuk mengambil, nah ini hasil musyawarah, untuk mengambil dari masing-masing kabilah itu seorang pemuda, utusan. Masing-masing kabilah kan banyak kabilah itu dari mereka. Dari masing-masing kabilah itu akan diambil satu orang pemuda sebagai utusan dari masing-masing kabilah tadi. Ya. Dan hasil musyawarah mereka juga, ya, pemuda-pemuda tadi wa yajtami'u amama darihi, dan pemuda-pemuda tadi, utusan-utusan kabilah tadi diminta berkumpul di depan rumah Nabi Muhammad SAW. Ya, darun itu rumah atau tempat tinggal, makanya ada Darussalam, tempat keselamatan. Ya, tempat tinggal keselamatan, rumah keselamatan. Ada juga Darul Istiqomah. Nah, itu pondok pesantren Ustaz waktu dulu ya, waktu di Barabai, tempat orang-orang yang istiqomah. Ya, banyak lagi Darul Falah, Darul Hijrah, ya, tempat orang-orang yang hijrah. Jadi darun itu artinya rumah atau tempat tinggal. Nah, jadi mereka diperintahkan untuk berkumpul di depan rumah Nabi Muhammad SAW. Fa idza kharaja darabuhu darbata rajulin wahidin. Untuk apa mereka berkumpul di depan rumah Nabi? Hasil kesepakatan mereka, hasil musyawarah mereka, jika Nabi Muhammad SAW itu keluar dari rumahnya, ya, mereka diminta untuk memukul atau untuk menyerang, ya, masing-masing ya, melakukan penyerangan dari utusan kabilah tadi. Jadi ini strategi akal licik muslihat mereka. Masing-masing kabilah mengutus utusannya satu orang, nah, dan seandainya Nabi keluar, gitu, maka masing-masing tadi ya, secara serempak gitu, menyerang masing-masing, menyerang kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa riwayat darabu dengan cara memukul, dalam riwayat lain, dalam kitab sirah lain, ya, salah satunya adalah kitab sirah Nabawiyah, ada juga yang meriwayatkan dengan pedang gitu, menghunus pedang, yaitu dengan masing-masing tadi melakukan pemukulan, ya, kalau di sini versinya memukul, kalau yang pakai pedang versinya berarti membunuh, menghunuskan pedang. Baik, kita tahan dulu ke pembahasan ketiga. Soal nomor 2, pertanyaan nomor 2. Ala ayyi syai'in ittafaqu. Ala ayyi syai'in ittafaqu. Antum juga bisa lihat di halaman 50 soalnya ya, di bagian as'ilah. Ala ayyi syai'in ittafaqu. Atas dasar apa atau untuk apa mereka bersepakat? Bersepakat untuk apa? Itu pertanyaannya. Baik, kita bahas yang pembahasan ketiga. Itu tadi soal nomor 2 ya. Pembahasan yang ketiga. Liyatafarraqu fil qabaili. Ya. Tujuannya apa? Agar dengan strategi, dengan tipu, dengan muslihat, masing-masing kabilah tadi mengutus satu orang utusan pemuda, dan masing-masing pemuda tadi dengan serempak ya, menyerang Nabi Muhammad SAW, ya. Liyatafarraqa damuhu fil qabaili, agar ya, darah Nabi itu tersebar atau terpencar di antara kabilah-kabilah tadi, di antara kabilah-kabilah yang ada utusannya tadi menyerang Nabi Muhammad SAW, dengan tujuan agar darah Nabi tadi tidak hanya tertumpuk di satu orang pemuda, agar semua darah Nabi tadi tersebar di kabilah-kabilah tadi, ya, di utusan kabilah-kabilah tadi. Apa sih yang mereka inginkan dari tipu muslihat ini dengan dasar ini? Apa yang sebenarnya mereka inginkan?
Nah, kita lanjutkan. Ini menarik sekali ya, muslihat yang mereka lakukan. Fala yaqdiru aqaribuhu ala muharabatil arabi kullihim. Agar maka kerabat-kerabat Nabi Muhammad SAW tidak akan mampu memerangi golongan Arab semuanya. Seluruh kabilah tadi tidak akan mau. Kenapa? Karena istilahnya pelakunya adalah seluruh kabilah yang ada di Arab pada saat itu. Sehingga membuat yang mereka inginkan, yang mereka maksud dari siasat ini adalah agar kerabat Nabi mengetahui bahwa pelakunya bukan hanya terdiri dari satu kabilah. Seandainya cuma terdiri dari satu kabilah, maka mereka akan sangat mudah untuk menyerang satu kabilah saja. Nah, tapi ini terdiri dari bahkan hampir seluruh kabilah yang ada di Arab pada saat itu, mereka sehingga membuat maksud dari muslihat ini adalah, maksud dari siasat ini adalah agar kerabat Nabi merasa ciut karena melihat banyaknya pelaku pembunuhan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan nomor 3, limaza ittafaqu ala zalika? Kenapa mereka bersepakat atas hal tersebut? Itu ada kaitannya dengan jawaban pertanyaan nomor 2 tadi ya. Ada kaitannya dengan jawaban pertanyaan nomor 2. Limaza ittafaqu ala zalika? Kenapa mereka bersepakat atas hal tersebut? Nah, baik, kita masuk ke pembahasan keempat. Nah, sekali lagi ya, bahwa semua siasat, semua rencana sebatas rencana manusia, tetapi Allah punya rencana lain. Bagaimana yang sering juga sampaikan waktu kita di pondok, ana urid, anta turid, walakin Allah yaf'alu ma yurid. Saya punya keinginan, Ustadz punya keinginan, antum semua punya keinginan, tetapi Allah juga punya keinginan dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya. Wallahu fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan pada pembahasan keempat ini kita juga akan melihat bagaimana peristiwa awal perintah hijrah itu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjutkan. Walakinallaha a'laman nabiyya sallallahu alaihi wasallam bima taqi Quraisyun. Akan tetapi Allah memberitahu. Kenapa? Karena Allah Maha tahu, karena Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat persekongkolan kaum Quraisy pada saat itu. Akan tetapi Allah memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan terhadap kesepakatan yang terjadi pada kaum Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sekali lagi, tadi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ini ya yang menjadi hikmahnya adalah wa makaru, dan mereka berbuat makar. Para orang-orang jahat tadi, para kafir Quraisy tadi, mereka bersepakat membuat siasat, membuat makar, membuat tipu daya, membuat konspirasi. Wa makar Allah, dan Allah juga punya siasat, punya cara gitu, untuk menggagalkan siasat mereka. Kenapa? Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala sesuatu. Ya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, dan Allah lah ya yang maha baik ya siasatnya. Allahu khairul makirin. Allah yang maha baik siasatnya, sehingga siasat Allah lah yang paling baik. Ya, skenario dari Allah. Ya, makar itu sama dengan skenario juga. Ya. Orang-orang kafir Quraisy membuat skenario, tetapi Allah punya skenario tersendiri, dan skenario Allah lah yang terbaik. Makanya salah satu skenario yang Allah jalankan adalah memberitahu Nabi tentang maksud dan niat buruk dari kaum Quraisy pada saat itu. Nah, yang terakhir, wa amarahu bil hijrati ilal Madinah. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW
untuk berhijrah ke Madinah. Disinilah penting peristiwa tonggak sejarahnya, bahwa Nabi Muhammad SAW dalam bahasa kita sekarang udah mendapatkan lampu hijau dari Allah untuk berhijrah, untuk meninggalkan Makkah menuju Madinah. Nah, pada pembahasan berikutnya nanti kita akan sama-sama membahas, termasuk Nabi langsung memberitahu kepada Abu Bakar untuk bahwa perintah hijrah sudah turun nih ya. Kan yang paling nunggu-nunggu perintah hijrah salah satunya adalah Abu Bakar, yang udah tidak sabar untuk berhijrah. Baik, kita tutup, kita akhiri dengan pertanyaan ya. Pertanyaan keempat. Hal akhbarallahu rasula bidzalika. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan atau memberitahu Rasul tentang hal tersebut? Akhbar itu sama dengan a'lama, memberitahu, mengabarkan, memberikan informasi. Apakah Allah memberikan informasi kepada Rasul tersebut? Baik, saya kira demikian. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan mengambil manfaat dari pelajaran sirah hari ini. Dan sekali lagi, mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu kita, dengan bertambahnya wawasan kita, dengan bertambahnya pengetahuan yang kita miliki, juga bertambah akhlak kita, bertambah adab kita, bertambah iman kita, bertambah karakter positif kita, bertambah perilaku-perilaku baik kita. Kenapa? Karena sekali lagi, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Akhlak yang baik itu lebih mulia daripada ilmu yang banyak. Adab yang baik itu lebih berharga daripada prestasi akademik yang banyak. Dan alangkah lebih bagus lagi kalau ilmunya banyak, adabnya tinggi, bermanfaat bagi orang lain, maka dia menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia. Karena khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan banyak manfaat bagi orang lainnya. Dan mudah-mudahan saya berharap apa yang saya sampaikan ini juga bisa memberikan manfaat dan menjadi salah satu sumber kebaikan yang mendatangkan pahala bagi saya pribadi dan mendatangkan pahala bagi antum sebagai penuntut ilmu. Baik, demikian nakhtatim bi qiraati alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum katsiran. Saya minta maaf banyak seandainya terdapat kesalahan, kekeliruan yang saya sampaikan. Yang kurang berkenan yang saya sampaikan, saya minta maaf, minta ridho, dan kebenaran datang semata-mata dari Allah dan kesalahan dari diri Ustaz pribadi. Alhaqqu min rabbikum fala takunna minal mumtarin. Dan saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah ila liqa ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.